Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Apakah arti dari rahmatan lil alamin? A. Rahmat bagi umat Islam. B. Rahmat bagi semesta alam. C. Membinasakan orang-orang kafir dari muka bumi. D. Membangun perekonomian umat Islam. Jawabannya B. Rahmat bagi semesta alam. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah ada kalanya dilakukan secara sirriyah dan jahriyah. Dakwah secara sirriyah berlangsung selama A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya A. 3 tahun. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. 2. Mempersaudarakan kaum muslimin. 3. Melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. 4. Membangun pasar-pasar dan sarana perekonomian masyarakat. Berdasarkan tabel di atas yang bukan merupakan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya D. 4. Membangun pasar-pasar dan sarana perekonomian masyarakat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 2. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. 3. Membangun fasilitas umum seperti masjid dan bangunan-bangunan megah. 4. Melakukan pembinaan perekonomian untuk masyarakat. Dari tabel di atas yang merupakan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya A. 1 dan 2. Pernyataan berikut yang menunjukkan prestasi Khulafaur Rasyidin adalah A. Abu Bakar, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Umar bin Khattab, kodifikasi Mushaf Al-Quran. B. Abu Bakar menumpas kelompok pembangkang. Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah. C. Abu Bakar pembentukan angkatan laut. Umar bin Khattab memajukan ilmu nahwu. D. Abu Bakar renovasi Masjid Nabawi. Umar bin Khattab membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Jawabannya B. Abu Bakar menumpas kelompok pembangkang. Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah meliputi berbagai aspek, diantaranya memerangi kelompok pemberontak, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah Islam. Alasan apa yang melatar belakangi diadakannya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq? A. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. B. Nabi menyuruh pembukuan Al-Quran. C. Belum ada pembukuan Al-Quran. D. Ada sahabat yang menulis Al-Quran. Jawabannya A. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Berikut ini adalah prestasi Umar bin Khattab selama menjadi khalifah, yaitu A. Memperluas wilayah ke Suriah, Persia, dan Bizantium. B. Membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. C. Menetapkan kalender Hijriah. D. Membangun kota Kufah. Jawabannya B. Membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Dan C. Menetapkan kalender Hijriah. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, perkembangan sosial budaya yang terlihat antara lain kecuali A. Terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat. B. Terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah. C. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. D. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia. Jawabannya C. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kufah ke Damaskus. Perhatikan tabel berikut. 1. Sayyid bin Musayyaf, ilmu mantik. 2. Sufyan Ats-Tsauri, ilmu astronomi. 3. Zihad Az-Zuhri, ilmu fikih. 4. Hasan Al-Basri, ilmu tasawuf. Tokoh dan bidang keilmuan pada masa Daulah Umayyah yang tepat ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya D4. Hasan Al-Basri, ilmu tasawuf.
Para ahli sejarah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan khalifah ini mirip-mirip dengan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, disegani baik oleh kawan maupun lawan politiknya. Bahkan satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang tidak pernah dicela. Dialah nama khalifah tersebut adalah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Yazid bin Malik. Jawabannya B. Umar bin Abdul Aziz. Setelah menjadi khalifah, terjadi suatu perubahan. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan cara hidup bermewah-mewah atas diri dan keluarganya. Bahkan beliau melakukan A. Membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, B. Mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal, C. Meniadakan pajak, D. Mendirikan panti jompo. Jawabannya B. Mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Berdirinya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari sejarah panjang Daulah Umayyah. Keluarga Abbas bin Abdul Muthalib mencari dukungan masyarakat dan mencari simpati dari kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan oleh Daulah Umayyah. Isu yang dikembangkan oleh keluarga Abbas bin Abdul Muthalib kepada masyarakat untuk menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah adalah A. Perilaku ketidakadilan pemerintah Daulah Umayyah, B. Keserakahan para pemimpin Daulah Umayyah, C. Kejahatan sumber daya alam pejabat Daulah Umayyah, D. Perilaku lacur yang dilakukan pemimpin Daulah Umayyah. Jawabannya B. Keserakahan para pemimpin Daulah Umayyah. Di antara khalifah yang mempunyai perhatian yang sangat besar pada perkembangan ilmu pengetahuan adalah Harun ar-Rasyid dan Abdullah al-Ma'mun. Kedua khalifah tersebut menunjuk satu tim untuk menerjemahkan karya-karya kuno dari Yunani, Persia, Romawi, Syam, dan lainnya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka Khalifah Harun ar-Rasyid membangun pusat pengembangan dan penerjemahan yang diberi nama A. Baitul Hikmah, B. Baitul Mal, C. Baitul Hikam, D. Baitul Ma'mur. Jawabannya A. Baitul Hikmah. Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara biasanya dilihat dari ekonomi dan pendidikannya. Untuk itu, Daulah Abbasiyah memberikan perhatian dan dukungan secara khusus pada bidang peningkatan sektor perdagangan dan perindustrian. Perhatian ini diwujudkan dalam A. Mendirikan sekolah-sekolah ilmu kedokteran, B. Memberikan studi penuh kepada rumah sakit, C. Membangun pusat perbelanjaan dan ruang publik, D. Optimalisasi pelabuhan sebagai pintu utama perdagangan. Jawabannya D. Optimalisasi pelabuhan sebagai pintu utama perdagangan. Nama lengkapnya Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rais. Ia bukan hanya menguasai Al-Quran dan hadis, tetapi ia juga mempelajari matematika, astronomi, filsafat, dan lainnya. Dalam disiplin ilmu umum, ia merupakan pakar dan ahli dalam bidang A. Astronomi, B. Kedokteran, C. Matematika, D. Tafsir Al-Quran. Jawabannya B. Kedokteran. Seorang pemikir muslim ternama, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang wafat pada tahun 1111 Masehi. Karena kedalaman ilmu dan kesolehannya, ia diberi gelar oleh dunia Islam dengan A. Syekhul Islam, B. Hujjatul Islam, C. Malikul Islam, D. Raisul Islam. Jawabannya B. Hujjatul Islam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Seorang ulama cerdas, kreatif, dan pembaharu dalam hukum-hukum Islam. Imam Syafi'i menggunakan 5 dasar dalam penetapan hukum: Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kelima dasar pengambilan hukum ini kemudian menjadi landasan dalam pengambilan hukum A. Madhab Maliki, B. Madhab Hambali, C. Madhab Hanafi, D. Madhab Syafi'i. Jawabannya D. Madhab Syafi'i.
seorang tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi pada masa Daulah Abbasiyah adalah jawabannya Al-Khawarizmi. Sebagai negara maju, Daulah Ayyubiyah mengembangkan sektor industri. Terdapat pabrik gelas, karpet, dan logam berhasil didirikan oleh pemerintah Daulah Ayyubiyah. Tak heran sebuah benteng besar yang dibangun tahun 1183 Masehi oleh Daulah Ayyubiyah masih berdiri hingga kini. Benteng itu adalah A. Kisroh Al-Zahabi, B. Qal'atul Jabal, C. Masjid Ali Pasha, D. Piramida. Jawabannya B. Qal'atul Jabal. Masjid Al-Azhar yang dibangun pada masa pemerintahan Daulah Fatimiyah pada mulanya menjadi pusat penyebaran paham Syiah. Setelah Daulah Ayyubiyah berdiri, Masjid Al-Azhar difungsikan sebagai titik-titik: A. Penyebaran paham Sunni, B. Penyebaran paham sesat, C. Penyebaran paham Mu'tazilah, D. Penyebaran paham Wahabi. Jawabannya A. Penyebaran paham Sunni. Dalam rangka membentengi akidah umat Islam dari gejolak perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi senantiasa menanamkan akidah Islam di madrasah-madrasah yang dibangunnya. Jika mencontoh perilaku Salahuddin Al-Ayyubi, langkah yang tepat untuk membentengi akidah umat Islam di masa sekarang adalah A. Memilih guru agama yang tepat, membangun ekonomi umat dan berkarya. B. Bertekad kuat menyebarkan Islam dimanapun dan dalam kondisi apapun. C. Menghidupkan masjid dengan mengajak umat Islam menunaikan jamaah. D. Menguasai pasar-pasar tradisional sebagai basis perekonomian umat Islam. Jawabannya A. Memilih guru agama yang tepat, membangun ekonomi umat, dan berkarya. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al-Sonhaji Al-Busiri, sastrawan dan sosok ulama yang hafal dan faham tiap detil ayat-ayat Al-Quran. Karya besarnya yang hingga kini masih sering ditampilkan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW adalah A. Al-Barzanji, B. Ad-Dibai, C. Dia Al-Lahmi, D. Qasidah Burdah. Jawabannya D. Qasidah Burdah. Daulah Mamluk berfaham Islam serupa dengan pendahulunya, Daulah Ayyubiyah, yaitu A. Syiah, B. Sunni, C. Jabariyah, D. Mu'tazilah. Jawabannya B. Sunni. Masuknya Islam di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang muslim yang berasal dari Timur Tengah yang terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan teori titik-titik: A. India, B. Persia, C. Gujarat, D. Makkah. Jawabannya D. Makkah. Perkembangan Islam di Pulau Jawa terjadi sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit. Di bawah ini merupakan salah satu faktor yang mempermudah penyebaran Islam di Indonesia adalah A. Ajaran agama Islam mengenal kasta, B. Upacara keagamaan dalam Islam sangat tidak sederhana, C. Penyebaran agama Islam disesuaikan dengan adat dan tradisi, D. Syarat masuk agama Islam dengan beberapa syarat yang beraneka ragam. Jawabannya C. Penyebaran agama Islam disesuaikan dengan adat dan tradisi. Perhatikan data berikut: 1. Masjid, 2. Sanggar, 3. Padepokan, 4. Langgar atau surau, 5. Pondok pesantren. Penyebaran Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran banyak dilakukan di tempat-tempat titik-titik: A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawabannya B. 1, 4, dan 5. Pertumbuhan dan perkembangan Islam tidak terlepas dari peran penting beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Kerajaan Demak yang didirikan oleh A. Syarif Hidayatullah, B. Sultan Trenggono, C. Adipati Unus,
D. Raden Fatah. Jawabannya B. Sultan Trenggono. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh ajaran Islam yang ditunjang dengan diberlakukannya hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun peran kerajaan Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam adalah A. Menularkan cara hidup khas Timur Tengah, B. Menularkan tradisi-tradisi yang berlaku, C. Mempertahankan kebiasaan masyarakat sebelum Islam, D. Menghilangkan kebudayaan asli. Jawabannya C. Mempertahankan kebiasaan masyarakat sebelum Islam. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Masjid Asrama Kiai Santri Kitab Kuning. 2. Masjid Asrama Ustadz Santri Kitab Pegon. 3. Kiai Santri Masjid Asrama Kitab Kuning. 4. Kiai Badal Santri Asrama Kitab Pegon. Komponen utama pada pondok pesantren salaf pada tabel di atas ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3, Kiai Santri Masjid Asrama Kitab Kuning. Pernyataan di bawah ini merupakan salah satu peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. A. Ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Ikut berpartisipasi dalam membangun tempat tinggal santri. C. Ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan rakyat. D. Ikut membangun dalam bidang perekonomian. Jawabannya A. Ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Lahirnya seni tradisi Islam baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan berbagai nama dan istilahnya merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kesesuaian antara tradisi Islam Nusantara dengan asal daerahnya adalah A. Madura, Sekaten, B. Minang, Rokatase, C. Sunda, Tingkeban, D. Jawa, Menata Konde. Jawabannya C. Sunda, Tingkeban. Seni budaya Islam yang berkembang di Indonesia sampai saat ini kemanfaatannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Upacara sekaten yang dulu berfungsi sebagai media dakwah penyebaran Islam, namun untuk saat ini dijadikan sebagai A. Media hiburan menyambut Idul Fitri, B. Media hiburan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, C. Media komunikasi menyambut bulan Ramadan, D. Media komunikasi mempersatukan budaya Islam. Jawabannya B. Media hiburan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Manakah pernyataan berikut ini yang benar dan yang salah? Nomor 1. Sekaten, upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jawabannya benar. 2. Megengan, kegiatan ziarah kubur. Jawabannya salah. 3. Tingkeban, upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya 7 bulan. Jawabannya benar. 4. Petang megang, kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jawabannya salah. Strategi memiliki peran yang sangat penting untuk sukses atau tidaknya dakwah. Salah satu di antara Wali Songo yang selalu berorientasi pada pendekatan masyarakat dengan cara kegiatan gotong royong adalah A. Sunan Giri, B. Sunan Derajat, C. Sunan Kudus, D. Sunan Gunung Jati. Jawabannya B. Sunan Derajat. Jodohkanlah. Wali Songo Sunan Kalijaga, cara berdakwah adalah wayang kulit dan gamelan. Sunan Giri, cara berdakwah permainan anak-anak. Sunan Derajat, cara berdakwah tembang Jawa Pangkur. Sunan Kudus, cara berdakwah kending Mas Kumambang dan mijil. Wali Songo dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Pernyataan di bawah ini yang merupakan modal keberhasilan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah A. Berani, tekun, dan karomah, B. Sabar, tekun, dan putus asa, C.
tekun berharap imbalan dan ulet. D. Tekun sabar dan ulet. Jawabannya D. Tekun sabar dan ulet. Syekh Abdul Rauf Asy'ghili terkenal sebagai ulama sufi yang membawa salah satu aliran tarekat dan mengembangkannya di Indonesia, yaitu tarekat A. Syadziliyah, B. Qadiriyah, C. Naqsyabandiyah, D. Syattariyah. Jawabannya D. Syattariyah. Untuk mengembangkan dakwah, langkah pertama yang dilakukan Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah A. Membina kader-kader ulama, B. Membentuk mahkamah syariah, C. Membangun pemukiman penduduk, D. Berdakwah ke masyarakat melalui seni. Jawabannya A. Membina kader-kader ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh penting Muhammadiyah sekaligus pendirinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di A. Diwek Jombang, B. Semarang, C. Tambak Beras Jombang, D. Yogyakarta. Jawabannya D. Yogyakarta. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapatkan ijazah sanad atau mata rantai keilmuan langsung dari gurunya yang bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi ketika belajar di Mekah. Keilmuan tersebut adalah A. Shahih Bukhari, B. Shahih Muslim, C. Sunan Tirmidzi, D. Sunan Ibnu Majah. Jawabannya A. Shahih Bukhari.